Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Hidayah SPD. Saya guru di UPT SD Negeri Ngatri 02 Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, sekaligus mahasiswi PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2023 pada Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dengan nomor peserta 2015024089967. Pada kesempatan kali ini, Senin 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di UPT SD Negeri Ngatri 02 Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baik, kelihatannya anak-anak sudah semangat. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pagi hari, siapa yuk yang mau memimpin doa? Ya, Siva yuk boleh maju mimpin doa temannya. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Siva sudah memimpin doa temannya. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Guru akan mengabsen juga ya. Hari ini siapa yang tidak masuk di antara kalian? Alvino? Hadir. Oke. Asifa? Hadir. Hakim? Hadir. Galuh? Hadir. Embun? Hadir. Kanesta? Hadir. Hendrik? Hadir. Raisa? Hadir. Dava? Hadir. Nabila? Hadir. Oke. Radit? Hadir. Sania? Hadir. Oke, bagus. Berarti hari ini semuanya masuk ya. Alhamdulillah, kita harus bersyukur berarti semuanya sehat, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai materi hari ini, biar kita semakin semangat, yuk Warung punya lagu yang kita nyanyikan bersama-sama. Sekarang silakan semuanya berdiri. Merdeka,
Bagus, bekerja sama mencapai tujuan ya. Betul seperti itu yang lain? Betul. Jadi kemarin kita mempelajari tema 2, subtema 2. Apa, Tita? Bekerja sama mencapai tujuan. Bekerja sama untuk mencapai tujuan. Oke. Tema 2, subtema 3, bersatu kita teguh. Oke. Sekarang yuk kalian boleh memperhatikan, coba sekarang semuanya menghadap ke jendela. Oke, di sana itu ada penduduk ya, yang di belakang rumahnya ada banyak hewan, betul? Oke, hewannya ada apa aja di sana? Kambing. Oh ya, ada yang kambing, ada yang apa? Sapi juga ada apa lagi? Ya, itu adalah semuanya hewan yang harus kita apakan? Harus kita rawat, harus kita lestarikan. Oke, baiklah. Sekarang semuanya yuk memperhatikan slide yang ada. Persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh. Kita memiliki tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Coba yuk, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 tujuan pembelajaran. Yuk, di tujuan pembelajaran yang pertama, siapa yuk yang mau membacakan? Ya? Oke, siapa yuk? Saya. Oke, bagus. Berdiri, yakin. 1. Melalui media PowerPoint, peserta didik mampu menentukan tumbuhan dan hewan langka dengan tepat. Bagus, nanti ya melalui media PowerPoint nanti Quorum akan sediakan gambar-gambar yang ada di PPT ini, yang ada di PowerPoint ini. Bagaimana kalian nanti akan menentukan tumbuhan dan hewan langka dengan tepat. Yang kedua, yuk Raisa, berdiri. Dengan mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu merinci cara melestarikan hewan dan tumbuhan dengan tepat. Oke, nanti Quorum juga punya video ya. Video ini nanti kalian simak sehingga kalian bisa merinci cara melestarikan hewan dan tumbuhan dengan tepat. Gitu ya. Oke, di tujuan yang ketiga ya, siapa yang mau membaca? Bagus, Siva. Dengan melakukan diskusi, peserta didik dapat membuat poster tentang pelestarian tumbuhan hewan dengan baik. Bagus, nanti akan ada tugas anak-anak untuk membuat poster. Tapi sebelumnya kita diskusi ya. Oke, tentang bagaimana cara melestarikan tumbuhan atau hewan dengan baik. Anak-anak bawa pensil warna hari ini? Bagus, di tujuan berikut Pak. Dengan melakukan diskusi, peserta didik dapat menyajikan laporan tentang cara melestarikan tumbuhan dengan tepat. Bagus ya. Dengan melakukan diskusi ya, peserta didik dapat menyajikan laporan tentang cara melestarikan tumbuhan dengan tepat. Jadi nanti kalian bikin laporan atau membuat laporan bagaimana cara melestarikan tumbuhan atau hewan dengan tepat. Oke, di tujuan yang kelima, yuk. Siapa yang mau membaca? Bagus, Tania yuk. Setelah membaca teks tentang sangsaka merah putih melalui tayangan PowerPoint, peserta didik mampu menemukan informasi penting menggunakan aspek kata tanya dengan benar. Bagus ya. Di poin yang kelima, tujuan kita yang kelima, ini setelah nanti anak-anak membaca teks ya, sangsaka merah putih melalui tayangan PowerPoint ya, peserta didik berarti kalian nanti mampu menemukan. Berarti anak-anak nanti harus mampu menemukan apa? Informasi penting menggunakan aspek kata tanya dengan benar. Kata tanya itu banyak ya. Oke, nanti kita pelajari lebih lanjut. Oke, di poin yang ke-6 berikutnya. Oke, Tita, bagus. Dengan membaca teks tentang sangsaka merah putih melalui tayangan PowerPoint, secara berdiskusi, peserta didik mampu membuat peta pikiran dengan unsur kata tanya dengan benar. Bagus. Setelah itu kegiatan kalian adalah membuat peta pikiran, ya, membuat peta pikiran dengan unsur kata tanya yang benar. Kata tanya itu banyak ya, ada apa, mengapa, di mana, kapan, dan seterusnya. Nanti kita buat peta pikirannya dengan benar. Oke, di poin yang ke-7 siapa ya? Oke, yuk Adit. Setelah berdiskusi peserta didik mampu menyajikan laporan informasi penting
Gunakan kata tanya pada peta pikiran dengan benar. Baik, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menyajikan laporan informasi penting menggunakan kata tanya pada peta pikiran dengan benar. Kegiatan kalian yang terakhir itu nanti kalian mampu menyajikan laporan. Berarti kalian nanti akan mempresentasikan hasil laporan kalian. Oke, di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, bagus. Berikutnya. Nah, coba yuk semuanya memperhatikan slide yang ada di depan. Ada berapa hewan yang ada di sini? 2. Oke, kalau tadi kalian sudah melihat di sekitar lewat jendela ada banyak penduduk yang memiliki hewan peliharaan, ya kan tadi? Yes. Sapi, ada apa lagi tadi? Kambing. Bagus, Ada bagus, ada kambing, ada bebek juga ya. Ya, oke, terlihat itu. Dan sekarang Warung punya gajah, ya. Coba yuk dibaca, Warung mau yang membaca Kanesta. Di Indonesia terdapat banyak tumbuhan dan hewan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Oke, banyak ya. Di Indonesia terdapat banyak tumbuhan dan hewan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ya, apakah ada hewan yang tidak bermanfaat, anak-anak? Semuanya ada manfaatnya ya. Baik manfaat buat manusia maupun bermanfaat untuk makhluk yang lain, ya kan? Oke, berikutnya Nabila dibaca. Manfaat tumbuhan bagi manusia. Ya, 1. 1. Bahan makanan. Bagus. 2. Bahan sandang. Oke. 3. Bahan bangunan. Sip. 4. Bahan obat-obatan. 5. Penghasil minyak absiri. 6. Bahan baku industri. 7. Bahan pewarna alami. 8. Bahan penyedap makanan. Bagus. Itu tadi adalah manfaat dari apa? Tumbuhan bagi manusia. Manfaat tumbuhan bagi manusia. Baik, berikutnya Hadri, coba dibaca. Manfaat dewan bagi manusia. Ya. 1. Penghasilan bahan pangan. Penghasil bahan pangan. Ya. Coba yuk Vino dibaca. Manfaat hewan bagi manusia. Manfaat hewan bagi manusia. 1. Penghasil bahan pangan. 2. Penghasil bahan Sandang. sandang. 3. Bahan obat-obatan. 4. Diambil Tenaganya, oke. tenaganya. 5. Bahan kerajinan. Bagus. Itu tadi manfaat apa? Hewan bagi manusia. Manfaat hewan bagi manusia itu banyak ya. Ada yang menghasilkan bahan pangan, ya. Ada yang penghasil bahan sandang juga bisa. Ada yang menghasilkan obat-obatan. Ada yang diambil tenaganya juga. Bahkan ada yang untuk bahan kerajinan. Oke, lanjut ya. Berikutnya. Oke, di sini ada pelestarian tumbuhan berdasarkan lingkungan hidupnya. Ya. Tadi ya. Ini adalah gambar bunga apa ini? Rafflesia. Iya. Coba yuk siapa yang mau membaca? Siva. Bunga Padma raksasa. Tumbuhan bunga Padma raksasa atau Rafflesia memiliki mahkota merah. Rafflesia mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbuk seperti lalat, akar, hinggap, dan menyerbuki bunganya. Rafflesia membutuhkan waktu hingga 9 bulan untuk tumbuh. Masa mekar bunga Rafflesia hanya 5-7 hari. Rafflesia merupakan tumbuhan langka. Bagus. Yang dibaca temanmu Siva itu bunga apa itu? Rafflesia. Bunga Rafflesia atau bunga Padma Sasa. Oke, dari sini anak-anak ada yang ditanyakan? Tidak. Semua sudah jelas? Sudah. Rafflesia memiliki bau yang bagaimana? Busuk. Iya, seperti bangkai ya. Membutuhkan waktu berapa bulan untuk tumbuh? 9 bulan. Masa mekarnya berapa? 5-7 hari. Ya, Rafflesia merupakan hewan Langka. Anak-anak sudah pernah lihat ini? Belum. Oh, belum ya. Oke. Berikutnya
diamati 2 menit. Warung kasih waktu 2 menit untuk mengamati gambarnya dan membaca bacaannya. Oke, sudah ya? Sudah. Oke, gambar apa ini anak-anak? Kantong semar. Iya, tanaman kantong semar atau bernama Latin apa? Nepenthes. Iya, Nepenthes merupakan salah satu tanaman yang banyak dibudidayakan karena bentuknya yang unik dan berbeda dengan tanaman hias lainnya. Bagus apa tidak ini? Bagus. Unik apa enggak? Unik. Siapa yang punya ini di rumah? Oh iya. Ya. Besok coba anak-anak mencari ya di sekitar rumah kalian, siapa tahu kalian menemukan yang seperti ini. Berikutnya, kantong semar itu juga dikenal sebagai tanaman yang memiliki banyak Manfaat. salah satunya sebagai Obat herbal. hampir semua bagian tanaman ini memiliki khasiat masing-masing. Jadi di akar ada manfaatnya, daunnya ada manfaatnya, semuanya bagian-bagian tubuh kantong semar ini memiliki manfaat. Ya, ada yang ditanyakan dari sini? Tidak. Terus berarti semuanya paham ya. Oke, berikutnya ini. Ya, kalau tadi ada hewan gajah ya di atas tadi. Sekarang kita coba melihat secara detail tentang gajah. Oke. Siapa ya yang mau membaca? Oke, Sania. Gajah merupakan hewan endemik. Gajah menyukai hutan yang ditumbuhi pohon-pohon lebat dan berada dekat dengan sumber air. Gajah termasuk hewan langka karena jumlahnya yang semakin menurun. Faktor penyebabnya antara lain pemburuan dan berubahnya fungsi hutan menjadi permukiman dan perkebunan. Oke, bagus. Gajah itu merupakan hewan Endemik. ya, dia menyukai hutan yang ditumbuhi pohon-pohon lebat dan berada dekat dengan sumber Air. Gajah termasuk hewan langka. Mengapa? Karena jumlahnya yang semakin menurun. Ya, jumlahnya sudah sedikit ya. Jadi ini harus kita benar-benar lestarikan supaya tidak punah ya. Berikutnya, faktor penyebabnya antara lain apa? Pemburuan dan berubahnya fungsi hutan menjadi permukiman dan perkebunan. Sayang sekali ya, sekarang jumlahnya sudah sangat sedikit ya, karena digunakan untuk aktivitas manusia, yaitu pemukiman dan perkebunan ya. Oke, dari sini ada yang tanyakan? Tidak. Oke, lanjut. Berikutnya adalah badak berjula satu ya. Coba anak-anak perhatikan gambarnya. Bentuknya seperti ini. Memiliki cula satu, makanya dia disebut badak bercula satu ya. Badak bercula satu adalah satu di antara jenis badak yang ada di dunia. Sesuai dengan namanya, ciri satwa yang mempunyai satu cula yang berada di atas hidungnya. Anak-anak bisa lihat ini? Bisa. Makanya dia disebut badak bercula Satu. Berikutnya, sayangnya satwa yang menjadi salah satu kekayaan alam Indonesia ini ya berada di ambang kepunahan. Wah, bahaya ini ya. Ya, bahkan ada yang menyebutkan satwa ini telah punah. Ya, sudah jarang sekali. Diketahui bahwa jumlah individu badak Jawa hanya sekitar berapa anak-anak ini? 50 sampai 60 ekor. Iya, dan hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon saja. Ya, luar biasa. Kalian akan menemukan ini hanya di Taman Nasional Ujung Kulon saja, dan jumlahnya cuma sekitar 50 sampai 60 saja. Ya, jangan sampai hewan-hewan yang kalian kenal, yang kalian suka menjadi sedikit ya. Makanya kita harus mampu melestarikannya. Berikutnya, oke, hari ini Bu Arum punya video pembelajaran supaya kalian bisa lebih paham, ya. Oke, ini adalah video dari Ibu Mumba yang akan menjelaskan tentang pembelajaran kita kali ini di tema 2, subtema 3. Oke, anak-anak siap untuk menyaksikan? Siap.
kita akan belajar bersama tema 2, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Anak-anak hebat, Tuhan telah menganugerahkan kepada kita beragam tanaman dan hewan agar manusia bisa memanfaatkannya. Namun, pemanfaatan tumbuhan dan hewan tidak diiringi oleh sikap yang baik sehingga banyak terjadi ketidakseimbangan. Akibatnya, hewan dan tumbuhan terancam punah. Jika hewan dan tumbuhan punah, siapa yang rugi? Ya, manusia itu sendiri, kita semua yang akan rugi. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu bersatu melestarikan hewan dan tumbuhan agar manusia dapat hidup sejahtera. Anak-anak, tugas kalian kali ini adalah membuat poster tentang pelestarian hewan atau pelestarian tumbuhan. Pilihlah satu tumbuhan atau hewan yang menurutmu perlu dilestarikan. Buatlah poster untuk mengajak seluruh keluarga sekolah tergerak hatinya untuk melestarikan tumbuhan atau hewan. Oke, sampai sini anak-anak, ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kalian tadi melihat tentang apa ini? Poster pelestarian hewan atau tumbuhan. Apakah hewan atau tumbuhan itu perlu dilestarikan? Perlu. Kalau jumlahnya sedikit dan itu menjadi punah, yang rugi siapa? Iya, kita sendiri ya. Makanya kita harus mampu melestarikan hewan dan tumbuhan supaya tidak punah. Setuju anak-anak? Setuju. Baik, kali ini Bu Arum akan bagikan lembar gambar. Nanti kalian membuat poster ya, yang bertemakan pelestarian hewan dan tumbuhan ya. Bisa hewan, boleh tumbuhan ya, sesuai dengan habitatnya. Oke. Posternya. Oke, ada yang sudah diwarna, ada yang belum ya. Oke, bagus. Oke, di mana Tita punyamu Tita? Coba tunjukkan. Oke, Siva, bagus. Oke, sekarang yuk itu diletakkan. Sekarang coba memperhatikan video yang Warum tayangkan lagi. Oke, anak-anak memperhatikan video-video Dan kalian tuh harus memuat satu jenis tumbuhan atau hewan ya, pilih salah satu, boleh tumbuhan boleh hewan, beserta dengan habitat dan manfaatnya. Jangan lupa disertai dengan kalimat ajakan serta gambar yang menarik dan jelas. Anak-anak hebat, tahukah kalian dengan sangsaka merah putih? Sangsaka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah artinya berani, putih artinya suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Bahan bendera terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 x 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus. Karena usianya yang sudah tua,
Sangsaka merah putih tersebut terakhir kali berkibar pada tahun 1969. Pemerintah kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 x 200 cm. Berdasarkan teks tersebut, istilah peta pikiran berikut ini tentang sangsaka merah putih. Kembangkan informasi penting ke dalam tulisan dengan menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Anak-anak hebat, bersatu dalam kebaikan akan membuahkan hasil yang luar biasa. Oke, baiklah anak-anak, sudah selesai videonya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Iya. Kalian tadi mempelajari tentang apa? Perselisihan hewan dan tumbuhan. Beserta tentang apa tadi? Sangsaka merah putih ya, yang sekarang bisa kita lihat dikibarkan setiap 1 tahun sekali pada tanggal berapa? 17 Agustus. Iya, 17 Agustus. Oke, sekarang yuk Warum akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok ya. Absen 1 sampai absen 4 itu kelompok 1, Warum kasih nama kelompok matahari. Absen 5 sampai absen 8 itu kelompok 2 dengan nama bulan. Dan absen 9 sampai absen 12 kelompok 3 Warum kasih nama bintang. Sekarang yuk berkelompok menurut nama-nama kelompoknya. Yuk boleh diatur kamu ya. Oke, bagus anak-anak. Kalian sudah membentuk kelompok sesuai dengan nama anggota kelompoknya. Oke, sekarang Warum akan bagikan LKPD dan nanti anak-anak mengerjakan sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD. Setelah itu, kalian bisa memilih salah satu poster yang terbaik dari teman anggota kelompok kalian. Sudah mengerti? Ada yang ditanyakan? Oke, sekarang kalian mengerjakan LKPD. Melengkapi yang ada di LKPD. Boleh dikerjakan, diskusi ya. Oke, silakan. Oke anak-anak, sambil kalian mengerjakan, coba yuk memperhatikan slide yang ada di depan. Oke, semua kelompok memperhatikan di depan. Oke, sekarang kita yuk menemukan informasi penting dalam teks ya. Nanti semuanya sudah ada di LKPD, kalian mengerjakan sambil Warum jelaskan biar kalian lebih paham. Ya. Coba yuk. Sangsaka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Ya, tadi sudah ya, di video juga ada. Warna merah putih memiliki makna, yaitu merah itu berarti berani dan putih berarti Suci. Merah melambangkan apa? Tubuh manusia. Oke, sedangkan putih melambangkan Jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Oke, sekarang yuk kita melihat ke bendera pusaka yang dijahit ya. Oke, bendera pusaka itu dibuat oleh siapa? Ibu Fatmawati. Oke, pada tahun berapa? 1944. Bahan bendera itu terbuat dari apa? Katun Jepang. Dengan ukuran berapa? 276 cm kali 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan
68 bendera itu hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan RI saja. Nah, kalau tadi baru saya banyak bertanya ya, apa, mengapa, di mana, berapa, kapan, siapa, gitu ya. Oke, sekarang kita mempelajari tentang kata-kata penting yang ada di dalam teks tentang kata tanya. Ya, cara mudah untuk menemukan informasi penting dalam teks-teks tadi. Ya, menggunakan kata tanya, apa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Berikutnya, kita akan mempelajari juga tentang kata baku. Apa sih kata baku? Kata baku adalah kata-kata yang ejaan atau pelafalannya itu sudah sesuai ya dengan kaidah bahasa Indonesia baku yang tertuang dalam KBBI. Yuk, ya, ini yang kalian pelajari yaitu tentang kalimat menanyakan sesuatu kata tanya ya. Kemudian kalian tadi sudah mempelajari kata baku dan hewan dan tumbuhan yang harus kita lestarikan agar tidak punah. Gitu ya. Oke, sekarang yuk semuanya Borum kasih waktu 20 menit ya untuk mengerjakan tugas yang ada di LKPD sesuai dengan PowerPoint yang Borum tampilkan dan video yang kalian simak tadi. Silakan. Kerjakan dengan kelompoknya. dengan tidak memenuhi unsur terbangnya. Hewan pada
bahan pembuatan sangsaka merah putih tersebut. Bahannya apa tadi? Kartun Jepang. Bagus, kartun Jepang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, dari sekian pembelajaran yang sudah kita laksanakan, yuk kita bisa menyimpulkan ya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, siapa ya? Ya, bagus. Siva dulu. Oh iya, Nabila ya. Sebagai generasi muda, kita harus berperan aktif untuk melestarikan hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Bagus, sebagai generasi muda, kita bagaimana? Harus berperan aktif supaya tidak terjadi kepunahan. Apalagi ya? Ya, bagus Tania. Kata baku adalah kata-kata yang ejaan dan pelafalannya sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Buku yang tertuang dalam KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau BUMD. Bagus, hari ini kita juga mempelajari tentang kata baku. Oke, apa lagi? Ya, Vino. Hewan dan tumbuhan harus kita lestarikan agar tidak punah atau langka. Bagus, hewan dan tumbuhan harus kita lestarikan supaya tidak punah. Ada lagi? Oke, sudah ya? Oke, sekarang kita melakukan refleksi dulu ya. Hari ini kita mempelajari tentang apa aja tadi? Kata-kata baku. Apalagi kalimat tanya. Apalagi? Hewan dan tumbuhan. Bagus. Gimana perasaan anak-anak? Sekarang ya, Guru akan membagikan soal evaluasi kepada kalian. Anak-anak mengerjakan secara mandiri ya dalam waktu 15 menit saja. Yuk, supaya kita lebih semangat kita berdiri dulu. Ya. Oke, tepuk semangat. Yuk, tepuk semangat. Anak-anak, untuk tema berikutnya kita akan mempelajari tentang tokoh dan penemunya. Ya, anak-anak siapkan di rumah, jangan lupa terus semangat untuk belajar. Boleh duduk kembali. Oke, yuk. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini seperti biasa, yuk siapa yang mau memimpin doa untuk mengakhiri? Oke Radit ya, ini adalah jadwal berikutnya setelah kemarin Sania. Sekarang Radit, oke bagus. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Radit sudah memimpin doa temannya. Dengan berakhirnya doa tadi dari Radit, berarti berakhir pula pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Ya, terima kasih atas segala perhatian ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan